Perspektif Politik. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosti. Assalamualaikum, Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Kabar baik ya, Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, kita mencermati situasi terkini pasca kemarin aksi dari masyarakat, dan tentunya kita harus menahan diri begitu. Kemudian dari para elit politik juga memang harus lebih bijak lagi dalam bersikap ini, Pak. Silakan. Baik, kita ini siapa, Mbak ya? Yang menahan diri itu. Iya. Ya, karena siapa yang terlibat di dalam itu kan antara aktor atau demonstran yang bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh elit politik pada saat itu. Kalau kemudian apa yang diungkapkan oleh para para politisi, anggota DPR itu, ada Syaroni, ada Eko, ada Nafa Urba, ada Uya Kuya, itu hanya menjadi sebuah trigger belaka. Ya, itu hanya menjadi sebuah pemicu. Tetapi tidak masuk pada substansi. Substansinya itu bukan kenaikan gaji atau tunjangan ya dari anggota DPR. Itu trigger, tapi itu bukan substansi. Meskipun itu menjadi bagian ya di dalamnya. Tetapi yang substansial itu adalah ada pengelolaan negara yang tidak benar, ada ketidakadilan di situ, ada kezaliman di situ. Ini yang harusnya diungkap ke permukaan dan kemudian diselesaikan. Sehingga penyelesaiannya itu pada persoalan-persoalan yang fundamental, pada persoalan-persoalan yang mendasar. Bukan pada persoalan yang repetitif, dan itu akan terulang kembali terus-menerus. Selama ketidakadilan itu terus terjadi, selama kezaliman kelas elit kepada kelas rakyat itu terjadi, maka ia akan pada akhirnya mencari ruang-ruang trigger, ya, ruang-ruang menjadi ruang-ruang untuk mengekspresikan kejengkelannya, kekecewaannya, kemarahan publik ini kepada pengelolaan negara itu. Ya, bergantung kepada sejauh mana tingkat kekecewaan itu kemudian terprovokasi oleh situasi-situasi tertentu, maka akan terjadi sebuah ledakan. Kalau kemudian kita lihat ke anatomi kerusuhan itu sendiri, tentu dalam konteks ini ada ada pemain-pemain yang ikut menari di atas kasus ini atau di atas demonstrasi ini, dan akan selalu ada. Itu kan nanti akan bergantung kepada siapa pemainnya, bagaimana respon atau reaksi dari pemerintah melalui intelijen dan dari keamanan dan seterusnya. Ya. Ini yang kemudian perlu kita bedah secara lebih fundamental ya, lebih vulgar ya, daripada hanya mempersoalkan penjarahan dari person ke person ya. Persoalannya bukan persoalan seriusnya, itu persoalan, tapi persoalan fundamentalnya itu bukan ungkapan Syaroni atau ungkapan anggota-anggota DPR yang lain, tetapi itu hanya merupakan sebuah ekspresi dari akumulasi kezaliman, akumulasi ketidakadilan yang berjalan sedemikian lama. Yang ini yang harus menjadi sebuah objek di dalam sebuah perubahan atas tuntutan rakyat, gitu kan? Bukan ucapan Syaroni yang harus diubah, itu perlu diubah tapi kecil saja itu, bukan nambah ubah, tetapi persoalan fundamental yaitu ketidakadilan dan kezaliman, di mana kekayaan negara ini hanya beredar di tingkat elit, tidak beredar di tingkat bawah. Kenapa muncul kemudian narasi-narasi sarkastis seperti itu? Karena mereka merasa tidak terkontrol, mereka merasa begitu leluasa, begitu bebasnya untuk menikmati anggaran negara itu. Ya, sehingga rakyat dianggap bodoh, rakyat dianggap tolol, rakyat dianggap tidak tahu apa-apa, rakyat dianggap menerima takdir, rakyat dianggap tidak ada kekuatan untuk protes.
ya, yang sehingga kemudian muncul letupan-letupan suara seperti para anggota DPR itu. Karena terlalu lamanya mereka tidak terkontrol, merasa bebas, mereka merasa kuat, merasa rakyat tidak punya apa-apa. Ya, hari inilah sesungguhnya kemudian rakyat menunjukkan keberaniannya. Kenapa rakyat berani? Karena sudah diambang batas, ya, mereka menahan diri. Istilahnya kesabaran rakyat itu sudah tidak mampu lagi dibendung. Ini tidak bicara tentang kerusuhan, karena kerusuhan itu akumulasi. Kalau kita menggunakan teori-teori kerusuhan itu kan itu bisa diniatkan dari awal, tapi yang sering kali terjadi adalah ketika ya individu-individu berkumpul di dalam sebuah kerumunan, maka mereka secara emosional akan terpancing ya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain di dalam tindakan kerusuhan itu. Ada nilai-nilai baru gitu, new norm gitu kan. Norma baru di dalam sebuah kerumunan yang itu tidak terjadi pada saat mereka tidak berkerumun. Inilah yang seringkali terjadi di dalam sebuah proses demonstrasi yang sehingga menimbulkan sebuah kerusuhan. Tapi faktor utamanya atau penyebab utamanya itu adalah kemarahan publik terhadap elit yang semena-mena melakukan kezaliman dan menciptakan keadilan yang berlangsung sedemikian lama dalam hal ini. Nah, yang kaya makin kaya. Kalau yang kaya makin kaya karena kerja keras, yang kaya makin kaya karena mereka cerdas secara finansial, yang kaya makin kaya karena mereka secara mandiri membuat kekayaan bertambah, itu publik nggak marah. Tetapi kalau yang kaya makin kaya dengan menggunakan undang-undang, yang kaya makin kaya dengan menggunakan akses kekuasaan, yang kaya makin kaya dengan menggunakan kebijakan, ini yang kemudian membuat publik marah, membuat rakyat marah. Apalagi ketika kebijakan-kebijakan itu seperti pajak di mana-mana yang makin naiknya luar biasa, yang 300 sampai 2000%. Itu kan beban negara. Ketika negara punya beban karena pengelolaan yang salah, yang dibebankan rakyat. Sementara elit justru masih terus-menerus menikmati kekayaan itu, tidak hanya secara stabil tapi menaikkan kekayaan. Dan ini kan terjadi sebuah sebuah kualitas terhadap perilaku para elit ya. Kemudian begitu di dalam menikmati anggaran negara. Ya, ini dari satu sisi. Di sisi yang kedua, saya ingin bicara bagaimana konstelasi politiknya. Kan begini, ketika ada kasus, apalagi kemudian melibatkan sebuah kerusuhan atau melibatkan menciptakan distabilitas, maka kita bisa melihat siapa yang berkepentingan di situ, dan itulah diduga kuat menjadi aktor di balik terjadinya penyebab distabilitas ini atau instabilitas ini. Nah, itu sederhana buat teorinya. Siapa yang pada saat ini diuntungkan dan siapa yang kemudian merasa dirugikan, berpotensi melakukan ini. Sebagaimana yang di awal saya tulis, tulisan saya itu kan sebelum terjadi kerusuhan. Iya. Ya, sebenarnya pagi saya malam saya tulis, pagi atau siang saya posting, kemudian sore terjadi kerusuhan, besoknya makin parah dengan ditabraknya seseorang itu. Nah, itu kan sebenarnya sederhana membangun itu. Mungkin ketika saya tulis, orang tidak menyangka, dan saya juga tidak menyangka secepat itu. Saya pikir itu bulan September baru terjadi sebuah gejolak. Iya. Tetapi ternyata hanya hitungan jam tulisan saya itu menjadi sebuah realitas. Ya, di situ ada taipan-taipan yang tergusur, yang di-cut sumber ekonominya, bahkan mereka mendapatkan hukuman. Di situ ada Solo yang sesungguhnya
terjadi benturan dengan kekuasaan. Tanggal 10 Februari saya sudah pernah menulis, itu baru berjalan sekitar kurang dari 4 bulan perjalanan pemerintahan Pak Prabowo, bahwa tidak mungkin ada matahari kembar. Ya. Solo dan Istana akan terjadi benturan. Kenapa? Kursinya satu dan kursi itu tidak bisa dibagi. Ya, untuk jangka ke depan itu tidak bisa dibagi. Kursi itu harus direbut. Maka inilah bukan soal Prabowo tidak mau berterima kasih. Saya tidak menyoroti itunya. Bukan masalah Pak Jokowi yang terlalu berambisi. Saya tidak menyorotin itunya. Meskipun secara etika kebangsaan itu bisa dikaji ya. Tetapi saya ingin menyorotin dalam konteks politik bahwa dua pihak ini memang harus berada di dalam satu panggung untuk membangun konflik. Situasilah yang membuat mereka harus berkonflik. Keadaanlah yang membuat mereka harus berkompetisi. Bahasa sebenarnya jadi berkompetisi. Itu sebagaimana tahun 2017 kalau nggak salah bulan Oktober itu saya menulis adu kuat Jokowi vs Megawati. Orang baru sadar tahun 2023. Ya, atau 2024 pada saat pemilu. Prabowo juga gitu. Jadi ini adalah sebuah kondisi objektif atau kondisi ilmiah yang memaksa mereka berbenturan. Kalau kemudian hari ini ada berbenturan, maka wajar. Dan saya pikir sulit untuk ditolak argumentasi yang sekarang berkembang di medsos, berkembang di di dalam podcast ya, menunjukkan adanya bentuk konflik ya yang lebih nyata antara Solo dengan Istana, di mana juga ada kelompok Taipan yang dirugikan. Ini dua kelompok yang bisa dianalisis ya, dijadikan sebagai sebuah tuduhan ya atau asumsi, jadikan sebagai sebuah asumsi sebagai lawan daripada Prabowo. Kemudian juga aktor-aktor lain yang kemungkinan ini semua probabilities ya. Ada aktor-aktor lain yang ikut bermain, bisa jadi ini kemudian ada analisis ini akan dijadikan sebagai trigger atau dijadikan sebagai alasan untuk nyopot Kapolri. Ini sebagai alasan untuk misalnya misalnya untuk mendegradasi DPR ya dengan militerisasi dan sebagainya lah. Tetapi variabel-variabel ini mari kita lihat ya menjadi mana yang lebih kuat dalam konteks ini, dan tidak akan lama lagi publik akan mengetahui ya siapa pemain di balik ini, dengan cara apa, siapa yang diuntungkan dari tragedi ini. Ya. Mereka lah yang sesungguhnya layak diduga menjadi aktor pemainnya. Kalau tadi Solo itu kan baru dulu asumsi, kemudian ini memberikan penjelasan berbasis kepada teori ilmiah, di mana mereka yang kecewa, mereka yang terdiskreditkan, mereka yang dirugikan oleh penguasa, itulah yang paling layak diasumsikan oleh publik sebagai aktor-aktor di balik tragedi kerusuhan yang terjadi pada beberapa hari belakang ini. Tetapi ini semua bisa batal ya. Ini semua bisa tidak valid ketika nanti berikutnya ternyata terkendali dengan baik, terus kemudian ada kebijakan yang monumental, maka asumsi itu akan berbalik. Bukan Pak Solo dan juga para Taipan itu yang mengelola, tetapi yang mengelola konflik ini ternyata itu adalah pihak penguasa, dan ini ini sedang dalam proses. Ketika sebuah kerusuhan begitu mudah diselesaikan, berarti kerusuhan itu terkontrol, ya, maka tidak menutup kemungkinan publik akan menuduh bahwa aktor utamanya itu adalah penguasa sendiri. Tetapi kalau kerusuhan itu tidak terkontrol, sulit sekali berlarut-larut, maka ya, asumsi publik mengatakan
aktor intelektual di balik kerusuhan atau tragedi ini adalah orang-orang yang melawan kekuasaan. Jadi intinya adalah apakah aktor ini adalah mereka yang berada di luar kekuasaan dan sedang melawan kekuasaan, atau mereka adalah bagian daripada kekuasaan untuk melakukan identifikasi siapa saja sesungguhnya yang sedang berada di luar kekuasaan, yang berpotensi melakukan intrik, dan ini menjadi pemicu untuk melakukan sebuah kebijakan yang radikal yang itu tidak bisa dilakukan pada saat situasi masih biasa. Katakanlah bubarkan DPR, kemudian DPR diganti militer, ya itu kan bisa saja terjadi. Dulu kan Soekarno pernah terjadi karena Soekarno bukan aktor, ya bukan aktornya. Ya, intelektual di belakang kerusuhan itu. Tetapi kalau kemudian Soekarno membubarkan parlemen, bukan parlemen, ya itu karena situasi, dan itu bisa diidentifikasi itu adalah lawan-lawan Soekarno, berorang-orang yang berada di luar kekuasaan yang ingin menggulingkan kekuasaan Soekarno karena mereka kecewa. Ya. Tetapi juga ya, kemudian memberikan pertanyaan juga gitu kan ya terkait dengan G30 SPKI, siapa dalang di balik itu kan juga kemudian ada banyak versi, ada belakang itu adalah Orde Baru, Pak Harto, di belakang itu ada mengatakan Pak Karno, ada juga mengatakan murni itu adalah PKI di tengah Pak Karno yang sedang sakit-sakitan. Terus kemudian juga ada itu adalah terlibat, PKI terlibat, Pak Harto memanfaatkan dan sebagainya. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai objek untuk dianalisis siapa aktor di balik ini, apakah orang di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan. Tentu kita akan lihat apakah hari kemarin masih ada kerusuhan di beberapa tempat, tapi di Jakarta relatif lebih aman. Apakah kemudian hari ini dan besok atau besoknya lagi itu terjadi gejolak? Kalau itu terjadi gejolak yang tidak terkontrol, maka hampir bisa dipastikan bahwa aktor yang bermain adalah di luar kekuasaan dan ingin menggulingkan kekuasaan. Dan meskipun boleh jadi awalnya dari kekuasaan kemudian mereka yang melakukan, ya, tetapi kalau terkontrol begitu mudah, kemudian ada kebijakan yang sangat fundamental yang itu sulit dilakukan di situasi yang normal, maka ini bisa beralih. Publik bisa menuduh bukan aktor yang berada di luar kekuasaan, tapi orang-orang yang menjadi aktornya adalah orang-orang yang menjadi bagian daripada kekuasaan itu sendiri. Baik, berarti harus diidentifikasi dari setiap kejadian-kejadian tersebut sehingga kita bisa mengetahui siapa ini, begitu ya Pak ya? Iya, ya karena apa? Kejadian ini itu ya memang ada tuntutan rakyat, ada tuntutan buruh. Ya, kalau kita lihat dari Selasanya ya, itu kan siapa yang bertanggung jawab terhadap aksi itu kan nggak ada. Iya. Artinya apa? Organisasi apa, ormas apa, LSM apa, komunitas apa kan nggak jelas. Kemudian baru jelas dari Rabu itu buruh, jelas-jelasnya buruh ya. Buruh, kemudian hari Kamisnya itu merupakan tindakan tindakan reaktif dari masyarakat karena kejadian pada hari Rabu itu sendiri. Nah, ini kan bisa dilihat dari sisi itu, Mbak Ulfi. Tetapi ketika ini terjadi, kita coba petakan itu. Ada yang jebol kantor DPR itu menggunakan Gerindra. Itu alat Gerindra kayak las itu ya. Kemudian kemudian begitu cepatnya orang itu tahu alamatnya Sa'roni itu. Iya. Sa'roni Nafa Urba yang saya dengar itu baru pindah di situ, baru-baru itu ketahuan juga gitu. Begitu cepatnya. Sri Mulyani, kita semua baru tahu Sri Mulyani ternyata rumahnya di Bintaro kan gitu. Mana masa itu tahu? Dan kalau kemudian kita lihat kenapa itu malam hari, kalau kita lihat karena personalnya itu bukan demo di mana kemudian diarahkan ke situ, tapi ada sekitar 20-an orang kemudian mengarah ke situ. Kemudian meledak juga, itu ada di beberapa daerah. Pembakaran terhadap pos polisi, pembakaran terhadap gedung DPRD dan sebagainya. Hampir semua merata, terutama di daerah penyangga demonstrasi, Solo, Surabaya, Makassar, dan juga Medan. Itu semuanya meledak.
terorkestrasi begitu rapi, begitu teratur, dan ini sulit dilakukan kalau tidak oleh mereka yang sangat profesional dan punya akses Ya. di dalam semuanya. Punya akses, punya logistik yang kuat. Saya selalu seloroh sama teman-teman, ya demo ini itu nggak cukup 100-200 miliar. Gitu kan, pasti ada yang pertama orang-orang yang profesional berpengalaman, kemudian yang kedua punya akses terhadap agen-agen demonstrasi, ya, kemudian termasuk kelompok-kelompok yang biasa rusuh itu ada agen-agennya, Mbak. Kemudian yang ketiga itu adalah punya kekuatan logistik, ya. Ya, Ini benar. jadi kolaborasi dari dari desain, ya, orang yang bisa mendesain kerusuhan, kemudian juga melibatkan tenaga-tenaga profesional, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mereka punya akses terhadap aparat dan intelijen. Kemudian yang keempat memiliki logistik yang kuat. Ini yang kemudian bergerak dalam waktu cuma 3 hari, luar biasa. Ya, terjadi di mana-mana yang dan begitu akurat, begitu sistematis itu. Jadi TSM ada biasanya aktor. ya Pak ya. Pertanyaannya, oh iya, siapa aktor di Iya. balik ini? Siapa yang mereka? Akan pertanyaannya tinggal kemudian klasifikasi. Apakah ini orang-orang di luar kekuasaan atau orang-orang yang ada di dalam kekuasaan? Nah, itu untuk memetakan ini tentu ya mereka satu sama lain tahu, intelijen punya datanya semua, yang tidak diungkap oleh publik ini kan panggung belakang. Tapi publik pada akhirnya panggung depannya akan terbuka ketika ketika nanti ada kebijakan setelah ini. Apakah ini berlarut-larut? Kalau berlarut-larut tidak terkendali, hampir bisa dipastikan itu adalah kelompok di luar kekuasaan. Tapi kalau kemudian cepat terkendali, kemudian ada kebijakan yang sangat fundamental, nah ini asumsi publik akan mengarah kepada orang yang ada di dalam kekuasaan. Kan gitu saja, Mbak Ulfi. Baik, jadi diklasifikasikan dan bagaimana penanganannya dari penegak hukum ya. Kalau berlarut-larut mungkin akan berasumsi seperti ini, ataupun kalau cepat berasumsi seperti itu ya Pak ya. Iya, dan tuntutannya begitu banyak sekali, ada 20 tuntutan, ada 11 tuntutan, ada sekian tuntutan, ya itu tidak fokus, ya. Maka untuk sementara asumsinya adalah orang yang berada di kekuasaan, kecuali kalau dilihat dari tuntutannya fokus gitu kan, untuk dilakukan ini itu bisa mengarah kepada kekuasaan. Nah, kemudian kalau kita lihat kalau itu berada di kekuasaan, ya harus hati-hati, waspadalah, dalam bahasa saya, waspadalah. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa mereka yang berada di luar kekuasaan itu punya kekuatan yang luar biasa, punya kekuatan yang tidak bisa dianggap ringan dan dianggap enteng. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang melawan kekuasaan, di mana kekuasaan presiden adalah seorang militer. Ya, kalau begitu ini terjadi berarti sesungguhnya di dalam tubuh TNI sendiri tidak terkonsolidasi dengan tegas dan kuat, gitu kan. Ya, kalau memang itu betul-betul itu berada di luar kekuasaan. Dan ini kalau betul itu, kalau nanti setelah ini tidak ada kebijakan yang fundamental, maka ada kemungkinan nanti ini akan terulang, dan terulangnya lebih matang dengan belajar dari referensi ya di beberapa hari ini, akan lebih dahsyat, ya, akan lebih luar biasa. Baik. Kayak semakin kita harus mencari-cari, kemudian kita diajak untuk berpikir begitu Pak ya, terkait dengan masalah ini dan bagaimana penyelesaiannya ya Pak ya. Ya, menurut saya rakyat harus mengkapitalisasi ini, ya, tidak bersifat segmentatif tapi bersifat fundamentalis. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat pada saat ini? Lawan ketidakadilan. Lawan ketidakadilan. Maka kemudian ketidakadilan ini di breakdown. Misalnya, ya, maka semua tambang itu harus ada kekayaan daerah harus ada desentralisasi, jangan sentralisasi. Itu misalnya, itu untuk menciptakan sebuah perlawanan terhadap ketidakadilan. Kemudian pajak di murah, gitu kan. Kemudian tuntut gaji dan tunjangan para elit politik itu diperendah.
dan kemudian fasilitas mereka dikurangi. Nah, rakyat harus mengambil posisi itu. Ini ada momentum untuk melakukan sebuah perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh para elit politik, maka ketidakadilan itu dilawan dengan tadi pajak dipermurah, gaji harus diturunin, terus kemudian harus ada desentralisasi, batas negara harus dikurangi. Nah, kalau misalnya kemudian pendidikan harus berorientasi semua kepada pendidikan rakyat, bukan pendidikan pejabat. Selama ini yang banyak dipakai justru untuk pendidikan para pejabat dengan fasilitas yang luar biasa. Dan itu mereka sudah mapan, bisa biaya sendiri, ngapain pakai itu. Oleh karena itu ini yang harus dikejar. Ya, kalau kemudian ini dibiarkan oleh para rakyat yang sibuk dengan segmen komunitasnya masing-masing, ini nggak jadi barang, nggak jadi sesuatu. Ya, rakyat harus senantiasa, rakyat pada akhirnya senantiasa dijadikan sebagai korban terus, sebagai kuda tunggangan terus, dijadikan sebagai media terus untuk kepentingan pertarungan elit. Bagaimana rakyat ini menjadi aktor sendiri, ya, aktor sendiri dengan melakukan sebuah tuntutan kepada publik, kepada para penguasa, para elit, bahwa aspirasi kami harus diterima, urusan kalian bukan urusan kami, berkonflik di antara kalian, tapi urusan kami kalau nggak dipenuhi, kami akan demo terus. Nah, mestinya seperti itu. Itu rakyat yang cerdas. Baik. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta. Kita tunggu kelanjutannya akan seperti apa dinamika di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Rekan Dakta, demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid.